Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat saat yang indah di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara buat setiap kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, tidak terasa hari ini kita sampai di hari yang ke-103. Ya, saya memberikan judul Daud dan Yonatan, sahabat sejati. Saudaraku, Amsal pasal 17 ayat 17 mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, apakah saudara memiliki sahabat? Dan apakah saudara adalah sahabat sejati? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat selalu ada setiap waktu, ya. Bukan hanya di saat-saat kita mungkin senang, sedang diberkati, tetapi di saat-saat yang sulit pun seorang sahabat akan selalu memberikan kasihnya setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ketika kita mengalami kesukaran, kesedihan, kita tidak sendiri lagi karena kita memiliki sahabat sejati, ya. Oke saudaraku, hari ini kita akan belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, ya. Nats kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Dan juga ada Mazmur 11 dan 59, ya. Tapi kali ini kita akan belajar dari Daud dan Yonatan. Yonatan adalah putra Raja Saul. Raja Saul yang membenci Daud, ya. Tetapi dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama dikatakan, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan. Yonatan mengasihi Daud seperti diri sendiri dan mengikat perjanjian dengan Daud, ya. Kenapa Daud dan Yonatan bisa bersahabat? Kemungkinan mereka bertemu ketika Daud diundang oleh Saul, ya, ke istana untuk bermain harfa, ya. Dari persahabatan Daud dan Yonatan kita belajar saudaraku, ya, bahwa di dalam persahabatan itu ada kesatuan, ya, saling menerima, saling mengerti semua perbedaan-perbedaan yang ada. Antara Daud dan Yonatan itu sangat berbeda, ya. Bagaimana Yonatan itu adalah anak sulung, ya, dan dia adalah pewaris tahta raja, ya. Sedangkan Daud adalah anak bungsu, ya. Kemudian Yonatan itu dibesarkan di lingkungan istana dalam kemewahan. Sedangkan Daud dibesarkan dalam lingkungan orang gembala, ya, mengembalakan domba. Tetapi keduanya meskipun berbeda, mereka bisa menyatu, ya, saling memperlengkapi, saling menerima, saling mengerti satu sama lain, ya. Dan dari persahabatan Daud dan Yonatan kita juga belajar bahwa ada kesetiaan yang luar biasa, ada pengorbanan yang luar biasa, ya. Bagaimana Yonatan berusaha untuk melindungi Daud, ya. Bahkan ayahnya sendiri yang akan membunuh Daud, tetapi Yonatan berusaha melindungi Daud supaya Daud tidak mengalami kematian, ya, seperti itu. Dari persahabatan Daud dan Yonatan kita bisa melihat bagaimana Yonatan adalah orang yang luar biasa, ya. Meskipun mungkin dia harus berhadapan dengan ayahnya, ya, yang membenci Daud, ya, dan mungkin bisa kehilangan tahta raja, ya, seperti itu. Tapi Yonatan tidak peduli, ya. Yonatan menganggap bahwa pencapaian yang dilakukan oleh Daud itu bukan sebagai sebuah persaingan, ya, seperti yang dilakukan oleh ayahnya, ya. Yonatan mengasihi Daud, Daud mengasihi Yonatan dengan luar biasa. Mereka adalah sahabat sejati, sahabat yang setia, ya. Saudaraku, biarlah kita juga boleh sungguh-sungguh menjadi sahabat yang setia bagi sahabat-sahabat kita, ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai persahabatan kita, ya, dan membuat kita semakin kuat
untuk mempraktekkan kasih Kristus dalam persahabatan kita ya. Oke saudaraku, dan nats untuk besok diambil dari 1 Samuel pasal 21 sampai 24. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.